Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Bahkan populasi masyarakat di Indonesia menduduki populasi keempat terbanyak di dunia. Dan itu akan terus bertambah ya seiring dengan berjalannya waktu. Dan terkait dengan itu maka akan banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan di berbagai daerah di seluruh di Indonesia, mulai dari pedesaan hingga perkotaan, mulai dari sosial, budaya hingga keagamaan. Banyak sekali masalah-masalah yang terus menghampiri dan akan ditemukan di negara yang tentunya banyak sekali kebudayaan serta sosial-sosial dan keagamaan yang ada di Indonesia itu. Keanekaragaman orang Indonesia tentu membuat sebuah problem juga, karena biar bagaimanapun Indonesia ini merupakan negara yang besar dengan tingkat masalah yang sangat kompleks. Nah, terkait dengan itu maka masyarakat yang ada di Indonesia itu cenderung heterogen karena mereka banyak memiliki masalah-masalah yang tentunya berbeda dari satu dengan yang lain. Ada sebuah penelitian ya, yang mana penelitian tersebut diterbitkan tahun 2019 lalu, yang mengatakan bahwa kenapa masyarakat di Indonesia yang miskin ya dalam tanda kutip, yang ada di bawah garis kemiskinan itu ternyata mereka tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan. Ini menarik karena kalau kita ketahui saat ini orang-orang Indonesia itu yang kaya ya memang semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan itu sudah dilontarkan sejak dulu eranya Bang Haji Rhoma Irama dan sampai saat ini masih relevan itu. Jadi ada beberapa hal menurut penelitian ini yang mana penelitian ini cukup objektif ya dan cukup kredibel. Kita akan bahas ini kenapa orang Indonesia tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan. Ini akan kita coba bahas dan ini penting untuk kita ketahui. Jangan skip videonya dan kita cari tahu seperti apa orang Indonesia sebetulnya. Putar dulu intronya. Ada sebuah penelitian di tahun 2019 kemarin, berarti sudah sekitar 5 tahun yang lalu, yang diterbitkan oleh sebuah riset independen Indonesia yang bernama Semeru Institute. Semeru Institute ini merupakan sebuah lembaga survei yang cukup dikenal dan lembaga survei ini bersifat independen yang bergerak dalam bidang penelitian dan riset sosial budaya, ekonomi, serta keuangan yang ada di Indonesia, dan ini cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Silakan Anda bisa cek sendiri Semeru Institute ya. Di sana sudah jelas visi dan misinya. Nah, apa yang ditemukan oleh Semeru Institute pada tahun 2019 ini? Paper yang berjudul kenapa orang Indonesia sulit untuk keluar dari kemiskinan, dan paper ini juga jadi rujukan di beberapa penelitian selanjutnya. Jadi paper yang diterbitkan juga di Asian Development Bank menyebutkan bahwa 87% anak keluarga miskin memiliki penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan anak orang kaya. Ya tentu ini memang sebuah hal yang cukup ironi dan hal yang bisa ditebak, karena yang namanya orang miskin bisa saja mereka keluar dari jerat kemiskinan, mereka bisa sukses. Tetapi penelitian ini bersifat objektif ya, karena penelitian ini bersifat kuantitatif bukan kualitatif. Memang ada beberapa pihak yang pro terhadap penelitian ini, ada juga beberapa pihak yang menolak dari penelitian ini karena berhubungan dengan takdir lah, berhubungan dengan hukum kausalitas lah, berhubungan dengan nasib seseorang lah. Tapi apapun itu, yang jelas penelitian ini bersifat kuantitatif. Dan tentu kalau penelitian kuantitatif berdasarkan data, berdasarkan survei, dan berdasarkan kajian-kajian teoritis ya yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kita bahas lagi nih. Jadi menurut penelitian itu yang diterbitkan oleh Semeru di tahun 2019 dan juga terbit di Asian Development Bank, bahwa 87% anak orang miskin memiliki penghasilan lebih rendah
dari anak orang kaya. Jangan skip dulu videonya ya. Nah, data tersebut diambil dari Indonesian Family Life Survey yang mengolah data dari sekitar 1.522 anak dan membandingkan pendapatan mereka pada tahun 2000 sejak usia mereka di rentan 8 hingga 17 tahun dengan pendapatan tahun 2014 ketika mereka di usia 22 hingga 31 tahun hingga 35 tahun. Usia-usia produktif dan usia-usia untuk mencapai jenjang karir yang begitu pesat. Apa yang terjadi? Ternyata dari sekian banyak survei yang dilakukan antara 1.522 anak yang diambil dari Indonesian Family Life Survey, ternyata ditemukan bahwa 87% anak orang miskin di Indonesia memiliki pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak yang tidak miskin. Katakanlah orang kaya. Memang sekali lagi data ini adalah data kuantitatif dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Tidak merujuk kepada masalah-masalah psikis, psikologis, sosial dan lain sebagainya. Tetapi memang setidaknya dari data ini ada pengetahuan empirik bahwa orang Indonesia memang yang miskin akan tetap miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Kenapa bisa demikian? Nah, ada kelanjutan dari penelitian ini. Jadi menurut penelitian ini di tahun 2019 itu yang dilakukan oleh Semeru Institute ada 6 faktor yang sangat mengakar kenapa orang Indonesia sulit keluar dari jalur kemiskinan. Dan ini kalau tidak segera dituntaskan, tidak segera diselesaikan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh orang-orang yang kaya yang tidak mau membantu, akan terus seperti ini negara kita, siapapun pemimpinnya. Apa yang 6 itu? Pertama, tidak punya akses pendidikan. Oke, jadi pendidikan sekarang itu mahal, kuliah itu mahal. Bahkan kemarin sempat ada viral UKT naik dan itu memang tidak berlaku untuk mahasiswa yang ongoing. Itu berlaku untuk mahasiswa yang baru alias maba, baik di perguruan tinggi swasta ataupun yang negeri. Ya apalagi yang swasta pasti lebih mahal. Kalau untuk beasiswa itu biasanya hanya untuk orang-orang yang pintar. Ya memang sih orang miskin juga bisa pintar, tetapi jika mereka tidak memiliki akses kepada pendidikan, gimana mereka bisa pintar? Makanannya saja mereka murah-murah, makanannya saja mereka tidak bergizi. Padahal faktor makanan dan faktor intelijensi seseorang sudah pasti berhubungan dan akan terus berhubungan itu sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan orang tuanya dalam tanda kutip kaya ya di atas rata-rata, memiliki akses pendidikan yang baik, otomatis anaknya juga akan memiliki akses pendidikan yang baik, bahkan lebih baik daripada ayahnya dan orang tuanya. Kalau orang miskin, gimana mau pendidikan, makan saja susah. Ya, apalagi sekarang ini ada makan siang gratis. Ya, kami tidak ingin makan siang gratis, kami ingin pendidikan gratis. Yang beasiswa itu bahkan sampai ke luar negeri, rata-rata mereka adalah anaknya orang-orang kaya yang memang pada dasarnya mereka sudah dari awal mempersiapkan studi karena didukung oleh ruang belajar yang mendukung, situasi belajar yang memadai, guru-guru les private yang sangat kompeten. Bagaimana dengan orang miskin? Sulit untuk mendapatkannya. Memang ada 1-2 orang yang bisa mengakses pendidikan sampai ke luar negeri dari kalangan orang miskin atau menengah ke bawah. Tapi itu hanya segelintir saja. Ya mungkin anaknya memang benar-benar pintar, benar-benar effort. Yang pertama. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Nah ini juga masalah yang sangat besar. Dimana kalau orang-orang kaya sumber dayanya mereka banyak relasi. Dari mulai mereka kecil anaknya orang kaya kalau udah sekolah itu sekolah favorit, sekolah terbaik. Bahkan sekolah kurikulum yang memakai internasional. Gimana mereka sumber dayanya nggak memadai kalau lingkungannya didukung. Orang tuanya juga orang tua yang kerja di kantoran. Mereka juga punya rekan bisnis di luar negeri di mana saja punya saham. Bagaimana dengan orang yang miskin? Boro-boro investasi, mereka makan, tidur kelaparan, tidur mereka kehujanan, kadang mereka nggak makan 1-2 hari, kadang telur masih dibagi dengan keluarganya. Kemana pemerintah? Ya memang mereka adalah saudara kita juga. Jadi mari melalui video ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang mungkin memiliki
rezeki yang lebih, bantu mereka. Ya memang saat ini pemerintah juga sedang mengatasi hal ini dengan bantuan sosial, dengan hal-hal yang berbasis bantuan ekonomi, kemudian pinjam. Tapi itu juga ujung-ujungnya bunganya gede. Walaupun sebetulnya bunganya rendah, tapi mereka berbasis berbasis jaminan. Jadi gimana kalau mereka nggak punya jaminan, apa yang akan mereka andalkan? Ya, jadi sumber daya terbatas kalau orang miskin itu. Nomor 2, nomor 3 adalah tidak mendapatkan dukungan orang tua. Kebanyakan ya, mostly, memang nggak semua tapi kebanyakan ya, mostly anak-anak orang miskin itu rata-rata nggak didukung oleh situasi dan keadaan. Kenapa? Karena mereka harus banting tulang dari kecil. Usia-usia yang seharusnya sekolah, usia-usia yang seharusnya mereka gunakan untuk berkarya produktif, mereka habiskan untuk jualan, untuk cari duit, cari nafkah untuk orang tua dan untuk dirinya sendiri. Bahkan tak jarang orang tuanya sakit-sakitan. Di saat yang lain para pejabat menikmati uang yang sangat berlimpah. Tapi di sisi yang lain banyak sekali anak-anak miskin, orang-orang miskin yang ada di Indonesia, yang mereka juga punya hak untuk pendidikan, mereka juga punya hak untuk sukses. Mereka bekerja siang malam, banting tulang untuk dirinya sendiri, untuk makan, untuk ngasih makan yang seharusnya mereka bekerja. Gimana mereka ingin mendapatkan pendidikan yang hebat kalau seperti itu? Apakah nanti Indonesia bisa memasuki generasi emas di tahun 2045? Mungkin hanya segelintir orang yang merasakan itu. Atau mungkin itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Mereka yang berduit, mereka yang berdasi. Sedangkan kalau orang-orang yang hidupnya terpinggirkan, termarginalkan, mereka akan disingkirkan dan bahkan mereka terlupakan. Jangan sampai seperti itu ya. Nomor 3, nomor 4 sekarang. Nomor 5 ya. Jadi nomor 5, kreditnya sulit. Ya, kreditnya sulit. Kenapa bisa demikian? Ya seperti yang dikatakan di sebelum tadi, bahwa orang miskin itu rata-rata mereka kalau ingin pinjam, mereka ingin mengandalkan apa? Jaminannya apa? Berbeda dengan orang kaya yang punya nasabah, ya, yang mereka jadi nasabah di bank-bank besar. Mereka juga punya investasi besar, saham-saham besar. Jangankan mereka mau pinjam, mereka nggak pinjam aja ditawarkan tuh. Ini berbeda terbalik dengan orang-orang yang miskin. Ya orang-orang yang miskin itu jangankan pinjam, mereka ingin ke bank saja udah ditolak kayak gitu. Kenapa? Ya penampilannya udah nggak mendukung. Jadi barangkali pemerintah dalam hal ini bisa meringankan atau tidak berbasis jaminan lah. Barangkali bisa diganti dengan prospektus ya, atau bisa dikatakan bisa dilihat kesehariannya bagaimana, penilaiannya orang ini bagaimana. Mungkin bisa dimintai keterangan dari RT RW-nya atau kepala desanya, atau bisa minta rekomendasi dari tokoh masyarakat. Begitu. Barangkali ini hanya tawaran ya. Jadi kalau orang-orang miskin ya sulit dapat kredit. Mereka boro-boro kredit, akhirnya apa? Pinjol. Banyak yang jadi korban itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah ini yang paling sulit untuk diubah. Apa itu? Mental. Ya, mental orang-orang Indonesia itu ya cukup memprihatinkan. Bahkan dulu di awal-awal Pak Jokowi jadi presiden, ada gerakan yang namanya revolusi mental. Tapi sekarang hilang entah kemana itu. Apakah sudah berhasil? Ya belum tahu juga. Apakah sudah dilupakan? Bisa saja. Karena yang namanya mental orang Indonesia itu sampai kapanpun sulit untuk diubah. Mungkin hanya segelintir orang yang bisa mengubah mental. Tapi dari sekian banyak orang-orang Indonesia, mentalnya kayak gitu. Gak usah saya sebutkan secara detail ya. Anda bisa nilai sendiri. Apalagi dalam hal ini adalah orang yang hidup dalam kemiskinan. Mereka sudah diajarkan sejak dulu meminta-minta. Mereka tidak mau fight. Mereka tidak mau effort. Bukan mereka tidak mau, bukan mereka tidak mampu. Tetapi keadaanlah yang membuat mereka seperti itu. Di saat para pejabat menikmati uang yang sangat banyak, bepergian ke luar negeri, gonta-ganti mobil, beli rumah, beli saham, beli tanah. Orang-orang yang tidak mampu dan orang yang miskin mentalnya semakin down. Kenapa? Mereka tiap hari seperti itu. Sedangkan mereka melihat Indonesia semakin maju,
tapi dampaknya tidak ada kepada mereka. Akhirnya mereka diberi sumbangan, ya akhirnya mereka minta-minta. Jadi mentalnya bukan mental tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi tangan di bawah adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Ya gimana mereka mau berubah mental kalau pemerintahnya saja tetap seperti ini, ya pejabatnya saja tetap seperti ini. Kita banyak menemukan ya betapa banyak orang yang berprestasi dalam keluarga miskin itu, tapi tidak dapat perhatian dari media, mungkin dari para pejabat, karena yang diliput hanya orang-orang yang punya akses, hanya orang-orang yang memiliki kepentingan. Sedangkan mereka-mereka yang dalam tanda kutip adalah mereka yang benar-benar tidak mampu, terkadang mereka nggak dapat santunan. Yang dapat santunan malah yang dekat dengan pejabat, anak RT, anak RW, anak lurah yang dapat santunan. Mereka yang kaya-kaya dapat santunan. Sedangkan yang benar-benar memerlukan, datanya dipelesetin, datanya dibuat manipulatif, dan itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi itu. Salah sasaran, yang kaya dapat santunan, malah yang nggak kaya yang menanggung beban. Listrik subsidi, banyak yang nggak tepat sasaran, yang kaya malah dapat subsidi, yang nggak kaya, yang miskin menanggung beban. Gimana tuh? Jadi barangkali menurut penelitian ini, ya memang sekali lagi penelitian ini bersifat kuantitatif ya, tetapi setidaknya marilah berdasarkan penelitian dan data-data yang sudah ditampilkan pada penelitian ini, mari kita bahu-membahu untuk memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik. Orang miskin, orang kaya sama, semuanya berhak untuk bahagia, berhak untuk menikmati fasilitas negara, dan berhak untuk hidup rukun, hidup makmur di negara tercinta kita, Indonesia. Mudah-mudahan para pejabat dan pemerintah atau siapapun saja yang melihat video ini, mari kita lebih bergerak lagi, lebih jangan berpangku tangan lah intinya. Kita saling tolong menolong, dan kepada mereka yang mungkin hidup dalam garis kemiskinan, mari sedikit demi sedikit kita fight, kita effort bersama, kita berjuang bersama. Biar bagaimanapun nasib itu nggak ada yang bisa menolong kecuali diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa kita tidak sendiri di Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit harapan kepada mereka yang tentunya dalam kemiskinan, atau siapapun yang melihat video ini, mari kita saling membantu mereka. Kalau ada kata-kata salah dan ada keterangan yang kurang lengkap, kolom komentar saya sediakan untuk kita berdiskusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.